Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dafan Noval, NRP 23 2019-032. Saya Muhammad Diki Asyari, NRP 23 2019-018. Di waktu kali ini kita akan ngobrol, sharing-sharing mengenai apa sih itu kebijakan satu peta yang saat ini lagi rame diobrolin ya. Iya. Lagi gempar-gemparnya diobrolin. Terus juga ini juga berkaitan dengan materi kita di perkuliahan, yaitu di mata kuliah kebijakan geospasial. Nah, jadi kita di sini mau nyoba talk show sama Mas Diki Bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng, kita saling sharing lah ya. Iya. Jadi kita ngobrol apa sih itu kebijakan satu peta, apa aja materi-materi di dalamnya itu ada apa aja. Oke, langsung aja ya Mas Diki ya. Oke, Mas Dava siap. Jadi definisi kebijakan satu peta itu apa sih Mas Dik? Dari materi yang saya pelajari, yang kita pelajari, kebijakan satu peta atau One Map Policy ini merupakan program prioritas dalam pelaksanaan Nawacita. Dengan adanya kebijakan satu peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin hak atau tanah, serta berbagai kebijakan nasional lainnya bisa mengacu pada data spasial yang akurat dalam satu kebijakan satu peta ini. Tuh. Berarti bisa disimpulkan secara sederhana ya Mas Dik, kebijakan satu peta itu adalah kebijakan yang mencoba menggabungkan, mengintegrasikan informasi-informasi spasial dari berbagai lembaga nih. Iya, banyak. Iya, semua lembaga sih harusnya. Kementerian agar memiliki standar peta yang sama, kayak BPN sama BG itu biar sama gitu ya. Nah, terus juga kebijakan satu peta sebagai acuan bersama juga penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bukan begitu Mas Diki? Iya. Ini yang kita ketahui juga kayak BPN, BIG dia kan kadang-kadang petanya beda-beda gitu kan. BIG mempunyai strukturnya masing-masing, BPN juga sama. Nah, dalam kebijakan satu peta ini kita ngebahas semuanya gitu, apa sih aturan yang ada di kebijakan satu peta ini. Sebagai contoh mungkin kalau di BPN kan sistem koordinatnya beda kan sama BG kan. TM3, iya. Kita pakai TM3. Koordinat pakai TM3, kalau BG lebih universal lah ya. Iya. Jadi beda kebijakan. Nah, makanya di kebijakan satu peta ini diharapkan bisa menggabungkan semua itu gitu ya Mas. Iya, aturan pemerintahnya gitu. Nah, oh ya, kebijakan ini diatur dalam UU berapa sih, Mas Dik? Ini nih yang saya pelajari ya dari materi kebijakan satu peta ini diatur dalam melalui PP nomor 9 tahun 2016. Gitu. Jadi kebijakan satu peta ini ada dalam melalui peraturan perundangan nomor 9 tahun 2016 yang akhirnya BIG ini membuat kebijakan satu peta dengan 19 kementerian atau lembaga. Ada 85 peta tematik yang telah dibuat dan mencakup 7 tema. Ada diantaranya yaitu batas wilayah, kemudian ada kehutanan, sarana prasarana, perencanaan ruang, perizinan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi. Jadi dari 7 tema tersebut 19 kementerian atau lembaga itu disebut sebagai wali data karena apa? Karena mempunyai hak dan pelaksana dari kebijakan satu peta dan koordinatnya tetap dari Badan Informasi Geospasial atau yang disingkat dengan BIG. Berarti ada kemungkinan lembaga BPN dan lembaga lain-lainnya ikut ke penetapan yang dari BIG itu. Iya. Oke. Dav, gini, berdasarkan materi yang kita baca, menurut Dava nih, gimana sih kebijakan satu peta ini bisa dipercepat? Oke, ini pengetahuan saya hasil dari baca literatur ya, Mas Dik. Yeah. Jadi yang tahap langkah pertama itu ada kompilasi, Mas Dik. Jadi kompilasi itu merupakan mengumpulkan informasi geospasial tematik atau dapat disingkat IGT, Mas Dik. Oke. Yang dimiliki oleh suatu kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. IGT yang dikompilasi ini
ada 85 peta tematik sesuai dengan lampiran rencana aksi Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 yang tadi yang sudah Dibahas, tadi yang dibahas ya. Betul. Ini merupakan lembaga-lembaganya Mas Dik. Nah, tahap yang kedua setelah kompilasi tadi ada integrasi Mas Dik. Nah, integrasi ini merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi IGT di atas peta dasar informasi geospasial dasar atau dapat disingkat IGD. Nah, peta dasar itu terdiri dari batas wilayah dan nama rupa bumi, ada bangunan dan fasilitas umum, ada ketinggian, ada transportasi, ada perairan, penutup lahan, lalu yang terakhir ada garis pantai. Gitu. Nah, di sini ada contohnya Mas Dik. Contohnya itu ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdapat di beberapa desa yang menginduk kepada kabupaten yang tidak tepat. Nah, ini contohnya Mas Dik. Nah, ternyata setelah dilakukan koreksi integrasi batas wilayah, naungan administrasi desa dikoreksi untuk menginduk kepada kabupaten yang tepat. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini, Mas Dik. Nah, untuk tahap yang ketiga, ini ada sinkronisasi. Sinkronisasi itu adalah kegiatan penyelarasan antar IGT yang telah selesai diintegrasi. Jadi udah selesai lah integrasinya tahapnya. Termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar IGT. Tuh. Oh gitu. Nah, sebagai contohnya bisa dilihat di gambar ini, Mas Dik. Oh, itu ada apa aja sih, Daf, di gambar itu? Jadi di gambar ini ada area tumpang tindih, Mas Dik. Oke. Ada area tumpang tindih, ada area penggunaan lain, ada hutan produksi, gitu-gitu. Nah, jadi area tumpang tindih ini ntar disinkronisasi lah, dikoreksi, gitu. Nah, terdapat area yang tumpang tindih terhadap area penggunaan lain sehingga dilakukan koreksi. Itu fungsinya dari sinkronisasi. Nah, untuk hasil sinkronisasinya sendiri dapat dilihat di gambar ini, Mas Diki. Oh iya, Dap. Jadi dari data-data yang telah kita sebutkan tadi, pasti ada output dong, hasil akhir. Nah, output ini bisa dilihat dari di portal ksp.ina/sdi.or.id. Ya. Di situ bisa bisa dilihat output hasil dari data-data yang telah kita sebutkan tadi ya. Betul. Nah, selain yang Mas Dik sebutkan tadi, website yang Mas Dik sebutkan, ada juga portal yang lain, yaitu portal buatan BIG, Mas. Apa itu, Dap? Nah, portal ini lebih dahulu dikenal oleh kalangan mahasiswa. Jadi websitenya itu tanahair.indonesia.go.id. Itu kepunyaan buatan BIG. Berarti kita sebagai mahasiswa bebas mempergunakan portal itu ya? Bebas, asalkan portal-portal tersebut menganut kebijakan satu peta itu. Oh iya, buat tugas kuliah atau apa bisa ya. Jadi gini, Dap, dengan adanya portal atau website yang tadi kita sebutin, adanya informasi geospasial ini bisa digunakan tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja di bidang pemetaan aja, atau mahasiswa lah buat tugas-tugas praktikum atau apa, tapi semua orang yang berkepentingan, semua orang yang mau menggunakan data ini itu bisa juga pakai portal yang kita sebutin tadi. Oh, yang dua tadi itu ya? Ya. Oh ya, Mas Dik, kita kan tadi belum ngebahas mengenai apa sih manfaat dari produk kebijakan satu peta ini. Oh iya, Dap. Jadi mengenai manfaat ya, tentunya banyak manfaat dari data kebijakan satu peta ini. Contohnya antara lain yaitu buat pembuatan peta perbaikan kualitas rencana tata ruang. Ada beberapa contoh di sini sebenarnya. Selain itu ada buat reforma agraria, buat Badan Pertanahan Nasional atau tentang agraria yang lainnya. Peta ini pasti sangat dibutuhkan, kebijakan satu peta ini pasti sangat dibutuhkan. Kemudian ada selain reforma agraria, ada juga buat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR untuk berusaha atau berinvestasi.
Nah, selain itu juga ada buat moratorium sawit buat kelapa sawit gitu kan. Jadi sawit juga butuh data kebijakan satu peta. Dan selain itu juga ada buat rencana induk percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa, daerah Jawa. Itu berguna juga. Terus selain itu adanya buat penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh BPN ya, penyelesaian tumpang tindih lahan gitu. Dan KSP ini atau kebijakan satu peta ini sangat berguna buat tadi ya, yang beberapa instansi atau lembaga-lembaga terkait yang disebutkan tadi. Nah, selain itu juga buat Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam atau disingkat GNP SDA bersama KPK. Bisa nyambung juga sampai KPK data KPK. ini. Iya. Berarti kebijakan satu peta ini sangat bermanfaat lah ya di berbagai sektor, bukan hanya di sektor orang-orang yang berkaitan dengan geodesi saja ya Mas. Bukan sangat bermanfaat, memang sangat dibutuhkan. Semuanya butuh, semua lembaga butuh data spasial, data di bidang geodesi dan lainnya butuh pasti. Karena memang saat ini kebijakan tersebut lagi disusun, oleh karena itu kan masing-masing lembaga mempunyai kebijakannya masing-masing. Iya. Jadi data antar lembaga itu masih beda-beda. Iya, masih beradu. Dan kedepannya memang pemerintah itu pengennya ada kebijakan satu peta ini biar nganut ke satu peta, satu data gitu kan. Iya. Kan slogan dari BG satu peta satu data. Benar. Biar semuanya dapat sinkron lah ya. Iya, jadi Nggak berantakan. Iya, nggak berantakan. BPN contohnya kayak tadi, BPN sama BG itu kan beda dia. Walaupun emang tujuannya sama bikin peta ya, tapi memang produk yang mereka hasilkan beda. Kalau BPN buat bidang tanah, sedangkan BG lebih general, bisa data kelautan, data foto udara, dan data bidang pertanahan lainnya. BG mencakup banyak. Kalau BPN kan hanya sebagai di bidang pertanahan aja, bidang agraria. Dan kebijakan satu peta ini sangat dibutuhkan buat semua lembaga, bukan hanya BPN aja. Yang tadi butuh. sudah disebutkan Iya. ya. Oke Mas Dik, terima kasih banyak Mas Dik. Kita saling sharing mengenai materi kebijakan satu peta ini Mas Dik. Iya, saya juga terima kasih banyak atas obrolan hangat yang Ya, sangat seharusnya ditemani kopi nih Mas Dik. Iya, Cuman harusnya. sayang sekali Kopi. kopinya habis belum beli di warung. Ya, obrolan gitu tuh mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi Buat- teman-teman iya. atau orang-orang yang nonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. atas informasi yang kita sampaikan. Iya, betul. Saya juga mau minta mohon maaf dulu nih buat teman-teman yang udah nonton kalau misalkan ada perkataan atau kalimat yang saya gunakan salah, informasi yang saya sebarkan salah, dan kami juga masih belajar. Mungkin cukup dari saya. Dari Ini juga kami talkshow ini berdasarkan materi-materi yang kami baca-baca Iya, dulu ya Mas Dik. iya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Mas Dik. Terima kasih atas waktunya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.